Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 25 Juni 2023 tertulis di dalam Matius pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Jim Elliot adalah seorang misionaris yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1927. Pada masa sekolah, Jim adalah seorang murid yang sangat berbakat, terutama di bidang pidato. Sampai-sampai pada wafatnya, Presiden Franklin Roosevelt dialah yang mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato. Kala itu dia masih usia SMA. Selepas SMA, Jim Elliot masuk ke Wheaton College, sebuah sekolah tinggi teologi yang sangat terkenal di Amerika Serikat masa itu. Di sekolah ini pun dia mendapatkan prestasi tertinggi. Karena bakatnya yang menonjol, banyak orang yang menyarankan berbagai macam pelayanan kepadanya. Salah satunya adalah pelayanan pemuda yang sangat dibutuhkan oleh gereja-gereja di Amerika Serikat pada waktu itu. Akan tetapi, Jim memilih untuk melayani sebagai seorang misionaris. Setelah menikah dengan istrinya yang bernama Elizabeth, mereka pun bersama-sama studi bahasa sebagai persiapan untuk melayani di Ekuador. Setelah tinggal beberapa lama di Ekuador, dia mendengar bahwa ada satu suku di hutan Ekuador yang belum terjangkau Injil, yaitu suku Indian Huaorani. Bersama-sama dengan 4 misionaris lainnya, Jim mulai melakukan pendekatan kepada suku ini. Setelah 3 bulan, mereka akhirnya bisa mulai melakukan kontak tatap muka. Walaupun awalnya berjalan lancar, tapi entah mengapa, tiba-tiba orang-orang Indian itu marah dan membunuh ke-5 misionaris tersebut. Berita terbunuhnya ke-5 misionaris ini menjadi sensasi di Amerika Serikat. Bahkan majalah Life sampai memuat artikel sepanjang 10 halaman tentang peristiwa ini. Pada tahun 1956, Jim Elliot yang menolak kesempatan pelayanan di Amerika Serikat demi melayani sebuah suku di daerah yang sangat terpencil yang nantinya malah membunuhnya, meninggal pada usia 29 tahun dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan yang baru berusia 10 bulan. Melihat jalan hidup seperti ini, apa yang ada di benak kita? Ini orang yang menyia-nyiakan hidupnya dan mati konyol, tidak bertanggung jawab, sudah tahu punya bayi,
mengapa Ki tidak menjaga dulu keluarganya? Toh nanti kalau anaknya sudah besar, kan bisa melayani. Atau kita sebagai orang Kristen mungkin berpikir, iya sih, dia luar biasa berkorban dalam melayani Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan kan lain-lain. Tidak semua orang harus hidup seperti itu. Di dalam salah satu jurnal pribadinya, Jim Elliot menuliskan, orang yang melepaskan apa yang bisa hilang untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang bukanlah orang yang bodoh. Walaupun harus kehilangan seluruhnya, kenyamanan hidup di Amerika Serikat, berpisah dengan istri dan anaknya, dan bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang terlihat sia-sia karena belum mempertobatkan satu orang pun dari suku itu. Tetapi Jim tahu bahwa seorang murid Kristus tidak boleh takut untuk kehilangan segalanya, karena Kristus telah memberikan jaminan kemenangan. Kita belajar bahwa hidup seperti yang dijalani oleh Jim Elliot bukanlah hidup yang ekstrim, tetapi sebenarnya merupakan tuntutan Tuhan Yesus bagi semua muridnya, termasuk kita. Sepeninggal Jim Elliot, Elizabeth dan anak perempuannya meneruskan pelayanan misinya di antara suku Indian tersebut. Itu bukan hal yang mudah, karena kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Elizabeth ketika harus melayani orang-orang yang telah membunuh suaminya. Namun, melihat pengampunan yang diperlihatkan Elizabeth itu, akhirnya banyak orang suku tersebut yang bertobat. Apakah pengorbanan Jim Elliot sia-sia? Tidak. Selain menerima hidup kekal di sorga, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, seringkali pengajaran dan khotbah Yesus menimbulkan polemik dan kontroversi di dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Ini disebabkan oleh ketidakpahaman para pendengar terhadap makna dan tujuan dari pengajaran yang Yesus katakan. Banyak sekali orang yang datang kepada Yesus dengan konsep pemikirannya sendiri. Kebanyakan yang datang hanya untuk kepentingan diri sendiri dan belum sampai pada tahap menjadi murid atau pengikut sejati. Maka ketika pengajaran yang disampaikan Yesus tidak sesuai dengan harapan dan konsep berfikirnya, atau jika ajaran yang disampaikan Yesus tidak memenuhi harapan-harapannya, maka terjadilah polemik. Dan pada akhirnya ada yang menyalahkan Yesus. Sikap seperti inilah yang terus dibangun oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Yang pertama, menganut kepercayaan yang berbeda dengan kaum mayoritas terkadang menyulitkan bagi sebagian orang. Ada perasaan disisihkan, sulit untuk diterima di tengah-tengah teman sekerja, bahkan ada yang mendapatkan kesulitan untuk naik jabatan atau promosi karena perbedaan keyakinan. Seseorang mengeluhkan kondisi ketika di kantornya dipenuhi mayoritas penganut keyakinan yang berbeda, membuatnya sulit menapaki jenjang karir. Contoh lain yang mungkin paling sering adalah ketika tengah mendekati seseorang yang berbeda keyakinan. Ada yang menutupi jati dirinya, malu mengakui bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Bahkan tidak jarang pula ada yang memilih untuk putus hubungan dengan Kristus demi mendapatkan pasangan hidupnya. Ada situasi-situasi yang mungkin timbul di mana kita harus menentukan sikap atau harus memilih. Sayangnya, ada banyak yang lebih memilih kepentingan dunia ketimbang perkara surgawi. Ada orang yang malu menjadi orang Kristen karena takut dianggap tidak gaul. Tapi coba pikirkan ini. Bayangkan jika seandainya Yesus malu membela kita. Bagaimana sekiranya Yesus memilih untuk tidak menanggung malu dan penderitaan akibat penyiksaan sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan kita? Ketika Yesus menggenapi rencana mengenai penyelamatan manusia, lihatlah bahwa Yesus harus melewati malu yang demikian besar dan penderitaan yang mengerikan hanya untuk menebus segala dosa kita. Apa yang kita hadapi hari ini yang mungkin bisa mendatangkan penyangkalan atau rasa malu untuk mengaku Yesus,
tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus ketika menyelamatkan manusia. Alangkah keterlaluan jika kita malu mengaku Yesus yang begitu luar biasa besar kasih-Nya hanya untuk ditukarkan pada kepentingan-kepentingan dunia yang sesaat saja sifatnya. Yesus pun telah mengingatkan jauh-jauh hari agar kita jangan takut kepada manusia. Yesus mengingatkan sejak awal pentingnya untuk mengakui jati diri kita secara tegas. Ada konsekuensi yang harus kita terima apabila kita menutupi atau malu mengaku Yesus di hadapan manusia. Orang percaya haruslah berani mengaku Yesus di depan manusia. Tidak perlu malu, apalagi takut dengan alasan apapun. Amsal 29 ayat 25 berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat. Ya, kita bisa terjerat pada kegelapan ketika kita malu mengakui diri sebagai anak terang. Petrus pernah mengalami hal ini dalam keadaan dicekam ketakutan ketika Yesus ditangkap. Petrus menyangkal Yesus hingga 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan yang sudah begitu baik menyelamatkan kita, sudah begitu setia pada hidup kita, begitu besar kasih-Nya melindungi dan mencukupkan kehidupan kita, layak mendapatkan segala yang terbaik dari diri kita sebagai ungkapan rasa syukur. Jika mengakui Yesus saja kita tidak sanggup, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa syukur kita? Jika harus malu, merasa malulah ketika melakukan dosa. Tidak pada tempatnya kita merasa malu mengakui Yesus. Justru seharusnya kita bergembira dan bersukacita karena telah menemukan Sang Gembala yang menuntun kita menuju kehidupan kekal di sisi Bapa surgawi. Dalam kondisi apapun, banggalah menjadi pengikut Kristus. Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita dan menginginkan kita semua beroleh keselamatan. Hati yang bersukacita penuh syukur tidak akan pernah malu mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hati yang seperti itu pula yang akan dengan bangga mengakui dengan mulutnya. Sedini mungkin kita harus mau belajar untuk membuka mulut mengakui Kristus dan hidup sesuai firman Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Karena jika tidak, semakin lama kita akan semakin sulit melakukannya dan akibatnya mendatangkan jerat. Karenanya, buanglah perasaan malu dan takut itu jauh-jauh. Karena apapun yang ada di dunia ini tidaklah lebih penting dari rasa syukur atas kasih Tuhan selama ini kepada kita. Yang kedua, di dalam memahami ucapan Yesus pada ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37, tidak boleh dilepaskan dari konteks pembicaraan Yesus sebelum dan sesudahnya. Dalam hal ini Yesus menggunakan gaya bahasa hiperbola untuk menonjolkan pesan secara menyolok. Kata pedang menjadi simbol penghakiman Allah atas dunia yang akan memisahkan dengan tajam antara orang yang percaya kepadanya dan yang menolaknya. Yesus memang memberikan damai di hati orang yang percaya. Yesus juga mendamaikan orang yang percaya dengan Allah. Yesus juga mendamaikan orang percaya dengan orang percaya. Tetapi antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya bukan damai yang terjadi, tetapi justru perpecahan dan pertentangan karena Yesus. Di dalam dunia ini selalu ada pertentangan antara yang tidak percaya kepada Yesus dengan yang percaya kepada Yesus. Tidak akan ada damai antara orang yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan yang melakukan dosa. Malahan orang percaya akan menderita karena pertentangan atau permusuhan ini. Bahkan pertentangan akan terjadi di antara anggota keluarga, karena ada anggota keluarga
yang percaya dan ada yang tidak percaya kepada Yesus. Perkataan Yesus tidak dapat diartikan bahwa Yesus menghendaki keluarga kita tercerai-berai, melainkan ini adalah pernyataan dan kehendak Yesus bahwa sebagai muridnya kita harus lebih mengutamakan Yesus, bahkan lebih dari ikatan yang paling kuat sekalipun seperti budaya Yahudi pada waktu itu, yaitu keluarga. Yesus sama sekali tidak bermaksud agar orang-orang membenci orang tua dan keluarganya. Mengikuti Yesus membutuhkan komitmen dan kesungguhan yang melebihi komitmen dan kesungguhan dari hubungan-hubungan apapun yang kita miliki dengan sesama manusia. Ucapan Yesus ini mengingatkan kita bahwa salah satu penghalang kesetiaan kita kepada Yesus adalah karena kita lebih setia kepada sesuatu atau seseorang yang lain di dunia ini dibandingkan dengan Tuhan. Hubungan kekerabatan dan persaudaraan sering sekali menjadi batu sandungan di dalam pertumbuhan iman. Mengasihi sesama, termasuk orang tua dan saudara, adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kita. Akan tetapi, ketika kita mengasihi mereka, biarlah didasari oleh kasih kepada Tuhan, dan kasih kita kepada mereka tidak lebih besar daripada kasih kepada Allah. Karena prioritas kasih orang percaya adalah tetap kepada Allah, dan yang sejalan dengan itu adalah kasih kepada sesama manusia. Mencintai Allah lebih dari keluarga merupakan bentuk dari memikul salib. Siapapun yang membenci keluarganya lalu memakai alasan mengikuti Yesus untuk membebaskan dirinya dari keluarganya, dia berdosa besar. Tetapi siapa yang mencintai keluarganya, yang mau bersama-sama dengan mereka, yang menghargai sedalam-dalamnya kebersamaan dengan mereka, tetapi harus mengorbankan mereka demi Kristus, orang inilah yang akan mendapat upah dari Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak mungkin dipermainkan. Siapapun yang mencintai keluarga tetapi terpaksa mengorbankan mereka demi mengikuti Yesus, maka Yesus akan menyempurnakannya. Penghalang lain untuk mengikut Yesus adalah kehidupan yang nyaman. Jika hidup kita begitu kemudahan, ekspres, terencana, dan aman, maka mungkin kita enggan mengorbankan itu semua untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus memerlukan kerelaan untuk kehilangan semua itu. Yesus begitu menghargai setiap orang yang mau mengikutnya, sehingga Yesus memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada setiap yang mengikutinya. Biarlah kita terus digugah dan diingatkan untuk hidup bagi Tuhan melalui sebuah kalimat Jim Elliot. Orang yang meninggalkan apa yang tidak bisa dia pertahankan untuk memperoleh apa yang tidak akan hilang, dia bukanlah orang bodoh. Jika kita mati-matian mempertahankan penerimaan keluarga, penerimaan orang lain, harta, hidup nyaman, maka kita adalah orang bodoh. Tetapi jika semua itu kita lepas untuk memperoleh Kristus yang tidak akan diambil dari kita, kita adalah orang yang bijak. Yesus menyatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam hal ini, Yesus tidak mengatakan bahwa hidup atau nyawa seseorang itu tidak bernilai, sehingga tidak perlu diperjuangkan dan dipertahankan. Yesus mau menegaskan bahwa hidup atau nyawa manusia begitu bernilai. Karena itu, janganlah hidup itu dipertahankan dengan cara-cara yang merugikan nilai dan martabat dirinya. Karena begitu sering manusia berupaya untuk mempertahankan nyawa atau hidupnya dengan cara-cara yang tidak etis, tidak bermoral,
dan bersifat egosentris. Sebagai contoh, karena keadaan yang sulit, seseorang merasa berhak untuk merampas hak milik orang lain. Atau karena kemiskinan, seseorang merasa berhak melakukan perbuatan tercela. Atau contoh yang lain, karena merasa dirinya lebih kuat dan berkuasa, maka seseorang sering merasa berhak untuk menindas dan menekan sesamanya yang lemah. Secara duniawi, sikap seperti itu tampaknya berhasil untuk mempertahankan hidup. Tetapi sesungguhnya, sikap seperti itu justru telah menghancurkan nilai-nilai dan makna dari hidupnya yang paling esensial. Yang ketiga, kita sering mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Sang Guru yang agung. Ketika kita menyebut dirinya sebagai guru, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai murid. Sebagai murid, maka bagian dan tanggung jawab kita adalah taat dan patuh akan instruksi guru. Sang guru telah memberi sebuah tanggung jawab kepada kita sebagai murid-muridnya, yaitu sebuah perintah untuk memikul salib. Memikul salib merupakan sebuah keputusan penting dalam kehidupan, karena ada harga yang harus dibayar. Setiap orang memikul salib masing-masing dan berbeda satu dengan yang lainnya. Salib adalah cara yang dipakai oleh orang-orang Romawi untuk mempermalukan seseorang di hadapan umum, untuk menunjukkan bahwa manusia yang disalib sungguh-sungguh tidak berharga, sampah busuk dan harus disingkirkan. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Pontius Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Hal yang wajar ketika kita dipermalukan oleh karena kesalahan yang kita perbuat, dan itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Tetapi bagaimana ketika kita dipermalukan karena nilai kebenaran yang kita pegang teguh? Itulah salib, di mana kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sekalipun nantinya kita diolok-olok, dihina, bahkan dipermalukan di depan umum. Pengakuan iman percaya kita sangat berarti dan berharga bagi Tuhan. Maka tetaplah mengaku percaya mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Melalui firman Tuhan, kami semakin diyakinkan dan percaya untuk mau mengikut Engkau. Kami mencintai-Mu lebih dari mencintai keluarga kami. Kami mau mengikut Engkau apapun resikonya. Kami mau mengikut Engkau karena Engkau sajalah pemilik sejati dari jiwa kami. Segenap hati kami telah menjadi milik-Mu. Ambillah ya Tuhan, sehingga kasih, kesetiaan, dan kerinduan kami hanyalah pemandangan pada-Mu saja. Mampukan kami Tuhan untuk semakin menyatakannya di dalam laku kami sehari-hari. Berkati juga saudara-saudara kami yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu ini. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk pendengar dan penerima firman-Mu yang sedang mengalami keadaan sakit penyakit dan pergumulan hidup. Kiranya melalui darah Yesus mengalami kesembuhan. Amin.